Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa seperti dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada bab ini silakan buka buku paket halaman 50. Kita akan belajar tentang bagaimana muslim dan muslimah itu berbusana muslim. Bagaimana busana muslim itu sebagai cermin kepribadian dan keindahan bagi muslim dan muslimah. Oke anak-anak, kalian tahu nggak apa itu busana muslim? Nah, cara berbusana muslim yang baik dan benar itu dimana seorang muslim dan muslimah itu bisa berbusana dengan menutup aurat. Kenapa harus menutup aurat? Nah, aurat itu adalah kewajiban agama. Menurut menutup aurat itu kewajiban agama yang mana ditegaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah. Aurat menurut bahasa yang berarti malu, aib, dan buruk, dan berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata itu hilang penglihatan, hilang cahaya gitu. Terus pada umumnya kata ini itu memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat itu batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Kenapa kok wajib ditutupi? Karena sebagai umat muslim itu kita tuh harus tahu mana bagian tubuh kita yang wajib ditutupi dan untuk menghindarkan kita itu dari hal-hal negatif. Aurat seorang muslim adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat muslimah yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi kalau laki-laki muslim itu auratnya itu dari pusar dari perut sampai ke lutut. Jadi itu wajib untuk ditutupi. Untuk selain itu mungkin ya kalau dalam orang Indonesia kan juga nggak baik untuk dipandang, misalnya ini orang kok nggak berbaju. Nah, kalau aurat menurut Islam itu bagi laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Tapi berhubung kita kan semakin modern, terus melihat masyarakat sekitar gitu kan, kalau nggak berbaju itu kan kayak nggak layak gitu kan ya. Kalau semisal ada laki-laki terus tiba-tiba ke pasar atau ke mall nggak pakai baju, otomatis kan jadi pusat perhatian. Nah, di Indonesia itu kenapa kok di Indonesia kok laki-lakinya pada kayak pakai baju, pakai sarung, pakai celana, padahal kan aurat laki-laki kok kan cuma dari pusar sampai lutut. Kenapa kok nggak pusar sampai lutut gitu? Karena apa? Karena kalau semisal kita menutup aurat cuma dari pusar sampai lutut, itu kan kalau dipandang orang lain, mungkin dari agama Islam sendiri mungkin kita masih kayak mengerti bahwa aurat dari umat muslim itu cuma di pusar sampai lutut. Sedangkan mungkin dari umat non muslim atau umat yang lainnya gitu, soalnya kan di dunia ini kan tidak hanya umat Islam saja gitu loh, otomatis kan persepsi dari orang-orang itu kan bakal melihat gitu loh, oh itu ngapain kok nggak pakai baju, itu kenapa kok cuma pakai celana aja gitu kan ya. Nah, makanya di Indonesia maupun di luaran sana itu kan banyak yang laki-laki pokoknya menutup aurat, pokoknya dari pusar sampai lututnya itu sudah tertutup. Mungkin bisa didabeli sama dengan
sarung atau dengan baju gitu loh. Itu semata-mata dimana untuk ya norma-norma agama, dimana pada kebiasaan masyarakat yang menganggap itu tuh kurang pantas gitu loh kalau hanya menutup dari pusar sampai lutut. Tapi kalau semisal kita sholat, kalau misalnya seorang muslim laki-laki itu sholat cuma menutup aurat dari pusar sampai lutut, itu sholatnya sudah sah karena sudah menutup aurat. Nah, sedangkan bagaimana dengan muslimah? Muslimah itu untuk wanita, kita itu disuruh untuk menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Itu. Jadi seorang muslim itu rambutnya, terus untuk menutup lekuk tubuhnya gitu loh. Kenapa kok wanita kok harus menutup badannya, Bu? Kok kalau laki-laki kok cuma pusar sampai lutut, kenapa kok wanita kok seluruh tubuhnya gitu loh? Karena pada dasarnya itu ini kembali lagi ya, seiring dengan berjalannya zaman, di Al-Quran dan hadis juga sudah dijelaskan kita itu disuruh untuk menutup aurat di seluruh tubuh kita, karena semakin berkembangnya zaman itu manusia itu kan semakin nakal, jadi kan semakin akhlak tercela itu semakin banyak. Nah, hal itu tuh untuk mencegah, menghindari seorang muslim dan muslimah dari akhlak tercela itu, mereka dianjurkan untuk menutup aurat gitu loh. Supaya apa? Pertama, aurat busana muslim bagi muslim dan muslimah itu sebagai identitas, sebagai ciri khas dari seorang muslim. Oh, itu ada yang berjilbab, ada yang menutup aurat seluruh tubuh, itu pasti seorang muslimah, pasti seorang Islam gitu. Nah, itu sebagai ciri khas dari agama Islam, sebagai ciri khas. Terus yang kedua, untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kalau semisal ada orang muslim yang nggak berhijab, terus ada orang muslim yang berhijab, tentu mereka dari diri mereka aja udah beda. Karena apa? Orang yang berhijab itu pasti mereka akan berusaha untuk menghindarkan diri mereka dari hal-hal negatif gitu loh. Jadi kemungkinan untuk berbuat negatif itu lebih kecil daripada orang yang tidak berhijab gitu. Di situ ada perbedaan beberapa. Yang ketiga yaitu terhindar dari kejahatan atau perbuatan tercela. Kita kan nggak tahu kan, sekarang kan marak sekali ya, kayak ada kejahatan pemerkosaan, terus perampokan gitu kan ya. Kalau ada penjahat terus ngelihat orang yang berhijab atau menutup aurat seluruh tubuh, otomatis kan dia kan tidak bersyahwat. Nah, hal itu untuk menghindarkan diri juga, jadi mengurangi atau menghindarkan diri dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Jadi orang itu melihatnya tuh tidak berpikiran buruk atau tidak bersyahwat gitu. Jadi dapat membentengi diri ya dari seorang muslimah itu dari kejahatan-kejahatan di luar sana. Seperti itu. Perintah untuk menutup aurat itu sangat banyak sekali ya anak-anak dalam Al-Qur'an itu, seperti surat Al-Ahzab dan surat An-Nisa, itu banyak sekali di situ. Perintah untuk menutup aurat itu tidak hanya kayak sampai langsung gitu. Jadi kayak langsung ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang muslim dan muslimah itu wajib menutup aurat. Tidak seperti itu, tetapi untuk membentuk karakter dan akhlak dari seorang muslim dan muslimah itu, ayat Al-Qur'an itu perintahnya itu diturunkan secara berangsur-angsur. Seperti contohnya ya, Ibu contohkan seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dan 33. Di situ Allah itu memerintahkan untuk menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali, yaitu diperintahkannya kepada istri-istri Nabi Muhammad agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada masa itu. Pada surat Al-Ahzab ayat 32 dan 33 ini, perintah Allah itu agar istri-istri Nabi Muhammad dulu, orang perempuan pertama kali masuk Islam itu, agar mereka itu tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan jahiliyah. Jadi perempuan jahiliyah itu kan
akhlaknya kan sangat tercela gitu. Jadi sebelum disuruh untuk menutup aurat itu dibentuklah akhlaknya dulu. Akhlaknya diperbaiki, yaitu menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang kedua yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 53. Setelah akhlaknya diperbaiki, Allah memerintahkan istri-istri Nabi Muhammad agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi pada ayat tersebut dijelaskan bahwa istri-istri Nabi Muhammad itu setelah diperbaiki akhlaknya, mereka itu disuruh untuk berjauhan dengan orang yang bukan mahramnya, karena kan sudah menjadi istri Nabi Muhammad. Jadi orang laki-laki lain atau laki-laki yang bukan mahramnya itu dilarang berdekatan dengan istri-istrinya, karena kan seorang istri itu sudah tanggung jawab seorang suami. Jadi seharusnya ya sudah ridho dan patuh terhadap suaminya gitu. Jadi pada ayat tersebut itu istrinya itu disuruh untuk tidak dekat-dekat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena apa? Karena seperti fenomena pada saat ini, kalau laki-laki perempuan bukan mahramnya itu takutnya nanti timbul hal-hal negatif, nanti bersyahwat atau bagaimana. Soalnya apalagi ini sudah menjadi istri gitu loh. Oh ya, meskipun belum jadi istri atau enggak, seorang wanita muslim gitu kan, kalau berdekatan dengan seorang yang bukan mahramnya atau bukan suaminya gitu kan, itu kan sudah melanggar agama, karena itu nantinya takutnya akan timbul syahwat-syahwat atau timbul hal-hal negatif. Oke, setelah surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33 yang menjelaskan tentang akhlak seorang muslimah yang tidak diperbolehkan mengikuti akhlak wanita pada zaman jahiliyah. Terus pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang dijelaskan bahwa seorang itu harus menghindarkan dari istri-istri Nabi Muhammad itu kan harus menghindarkan diri dari orang-orang yang bukan mahramnya. Jadi bukan mahramnya, orang-orang yang statusnya itu bukan suaminya, bukan Rasulullah gitu. Nah, dijelaskan lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi dalam ayat ini tuh dijelaskan bahwa wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sangat jelas sekali ya dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini bahwa seorang muslim itu disuruh untuk menutup aurat. Jadi seorang muslim itu disuruh untuk menutup aurat bukan semata-mata sebagai ciri khas sebagai seorang muslimah gitu, tapi jadi berangsur-angsurnya ayat Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama itu apa? Untuk memperbaiki akhlak. Jadi surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33 itu menyuruh seorang muslimah untuk memperbaiki akhlak. Yang kedua itu menghindarkan diri dari hal yang tercela. Pada surat Al-Ahzab ayat 53 itu seorang muslimah itu disuruh untuk menghindarkan dari hal-hal tercela. Kayak pada ayat tersebut dijelaskan untuk berjauhan dari orang yang bukan muhrim. Itu kan ditakutkan nanti timbul hal-hal negatif. Nah, maka kalau kita refleksikan sebagai seorang muslimnya, kita itu disuruh untuk menghindarkan diri dari sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang mengarahkan pada hal-hal yang tercela. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Menutup aurat itu sangat penting bagi seorang muslim. Kenapa kok penting, Bu? Kenapa kok nggak hanya baju seperti biasa aja, Bu? Kan apalagi adat orang Jawa itu kan itu pakai kebaya yang
membentuk lekukan tubuh atau bagaimana gitu kan ya. Memang kebaya itu sebagai ciri khas kita sebagai orang Jawa, atau pakaian-pakaian yang lainnya gitu, kayak ada orang Sasak itu apa, orang Papua itu apa, itu kan termasuk ciri khas gitu kan ya. Tetapi banyak cara kok untuk bisa menutup aurat, bisa pakai kebaya yang lebih longgar, atau memakai jilbab yang menutup area yang ada lekukannya gitu. Untuk yang laki-laki mungkin bisa menutup auratnya pakai baju atau pakai yang menutup dari pusar sampai lutut gitu. Jadi sebagai seorang muslimah itu, berbusana muslim itu suatu kewajiban. Diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat itu suatu kewajiban, bukan hanya sebagai ciri khas sih, tapi sebagai kayak kita tuh harus untuk melakukan itu tuh sebagai panggilan hati kita, sebagai bukti identitas jati sebagai seorang muslim. Kalau kita berhijab itu kita kan merasa bahwa oh aku berarti muslimah gitu, karena aku sudah berjilbab gitu. Jadi otomatis dalam dirinya juga hal-hal terpuji atau perbuatan puji itu secara tidak sengaja itu bakal muncul gitu loh. Meskipun kan banyak ya kita lihat itu orang-orang yang dulunya itu tidak berhijab, terus dia tuh sering melakukan tercela gitu loh. Pokoknya dia tuh murtad lah, bukan muslim gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia mencoba untuk berhijab. Pada saat dia berhijab itu otomatis kan hal-hal positif itu akan mengikutinya. Banyak sekali loh kalau kita lihat influencer atau artis-artis yang seperti itu, dimana mereka tuh yang awalnya itu tidak berhijab, terus mereka berhijab, itu mereka serasa mendapat hidayah. Terus mereka juga banyak yang sering melakukan hal-hal positif. Nah, melalui hijab itu, melalui menutup aurat itu, perbuatan-perbuatan positif itu akan mengikuti gitu loh. Soalnya jilbab itu kalau kita kita paksakan, nggak kita coba, itu otomatis kan kita tuh kayak menunda suatu kebaikan gitu. Jadi sedini mungkin untuk anak-anak ibu untuk senantiasa menjaga auratnya, menjaga jilbabnya. Karena apa? Ini tuh bukan hanya sebagai identitas kita sebagai seorang muslim, tetapi sebagai sebagai penjaga kita, sebagai benteng kita dari perbuatan-perbuatan negatif. Karena melalui menutup aurat itu juga dapat membantu kita untuk terus berbuat baik gitu. Oke. Apa kalian masih mengantuk? Jangan mengantuk ya. Maaf ya, mungkin pada pertemuan-pertemuan kita masih belum bertemu secara tatap muka karena pandemi ini. Semoga Ibu doakan semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Oke, jangan lupa untuk mengisi presensi dan jangan lupa untuk mengisi kuis yang sudah Ibu siapkan. Ayo, mungkin kita berdoa untuk menutup pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.